Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sampai berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran sejarah Indonesia pada kelas 10, di mana pertemuan yang keempat sudah kami bahas. Kita melanjutkan lagi untuk pertemuan yang kelima. Sebelum memulai dengan materi, kita akan mengetahui dulu kompetensi dasar yang akan dijadikan untuk materi tersebut. Yang pertama adalah kompetensi dasar 3.5, di mana kompetensi dasar 3.5 yaitu menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Kemudian ada juga kompetensi dasar 4.5, yaitu menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Lanjut, adapun juga tujuan pembelajaran yang kalian ketahui yang pertama adalah menganalisis masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Kemudian ada juga menganalisis perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Lanjut, kita akan mulai dengan materi. Yang pertama adalah materi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, di mana bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa yang pertama mencapai kepulauan Nusantara, yang pencarian mereka untuk mendominasi sumber perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan pada awal ke-16. Lanjut, adapun tokoh inilah yang membuat kawasan Nusantara dikenal oleh Eropa dan dimulainya kolonisasi berabad-abad oleh Portugis bersama bangsa Eropa lainnya pada tahun 1512. Lanjut lagi, kita akan mulai lagi. Materi selanjutnya adalah kedatangannya bangsa Spanyol. Tujuan kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia sama dengan tujuan bangsa Portugis, di mana tujuan tersebut adalah mencari kekayaan, penyebaran agama Nasrani dan mencari daerah jajahan. Pada tanggal 8 November 1521, kapal dagang Spanyol melabuh di Maluku setelah melalui Filipina Utara, kemudian langsung ke Tidore. Di sini bangsa Spanyol diterima baik oleh rakyat Tidore. Lanjut, fakta kedatangan Spanyol ke Indonesia yang pertama adalah mencari kekayaan termasuk berdagang, kemudian ada juga menyalurkan jiwa penjajahan. Selanjutnya meyakini keberadaan Protestan, kemudian menyebarkan agama. Yang terakhir adalah mencari kemuliaan bangsa. Lanjut, kedatangan bangsa Belanda. Itu yang pertama, pada rombongan pertama, Belanda melalui pelayaran menuju ke Nusantara di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, di mana dalam pelayaran menuju ke timur, Belanda menempuh rute yang pertama, jadi pelayaran menuju ke timur, Belanda melakukan menempuh rute dari pantai barat Afrika, kemudian Tanjung Harapan, lanjut lagi ke Samudra Hindia, yang terakhir adalah ke selatan Sunda, kemudian ke Banten. Pada saat itu berada di bawah pemerintahan Maulana Muhammad pada tahun 1580 sampai 1605. Kedatangannya rombongan ini pada mulainya diterima oleh baik masyarakat Banten dan juga diizinkan untuk berdagang di Banten. Namun karena sikap yang kurang baik sehingga oleh beberapa Belanda kemudian diusir dari Banten. Lanjut untuk rombongan yang kedua, di mana rombongan kedua Belanda di bawah pimpinan Jacob van Eyck en van Berwijck tiba di Banten pada bulan November 1590.
Pada saat itu hubungan Banten dengan Portugis sedang memburuk sehingga kedatangan penjajah Belanda diterima dengan baik. Sikap Belanda sendiri juga sangat hati-hati, pandai mengambil hati para penguasa Banten sehingga kapal mereka penuh dengan eh, eh, dengan muatan rempah-rempah atau lada dan dikirim ke negeri Belanda. Lanjut, kedatangan Inggris ke Nusantara pada tahun 1600 mendapat hak khusus dari pemerintahan Inggris untuk memahami kedatangan di Asia. Kemudian EIC memiliki hak penuh dalam monopoli perdagangan di Asia. Dan juga EIC mendapatkan hubungan dengan beberapa tempat di Nusantara seperti Aceh, Jayakarta, Banjar, Goa, Maluku. Kemudian ada juga EIC terdesak oleh Belanda akhirnya menyingkir. Kemudian walaupun terdesak, dari Nusantara EIC berhasil menanamkan pengaruhnya dalam pengendalian di Asia. Pada tahun 1612 EIC mendapat mengusir Portugis dari India. Kemudian mendirikan kota-kota dagang di India seperti Madras, kemudian Kalkutta, kemudian Bombay. Adapun dampak kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, dari segi positif dulu kita akan mulai. Yang pertama adalah banyak dibangun pelabuhan sehingga Indonesia menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara, terutama di daerah Malaka. Kemudian yang kedua adalah setelah kedatangan bangsa Eropa di Indonesia, banyak berdiri pusat industri yang mengurangi pengangguran. Kemudian dibangunnya sarana jalan darat sehingga ada akses antar kota. Yang terakhir adalah didirikannya sekolah yang dapat mencerdaskan generasi penerus bangsa Indonesia. Ini dari segi positif. Kemudian ada juga dari segi negatif. Yang pertama, masyarakat merasa tertindas dengan bangsa Eropa yang sehingga tersikap semena-mena terdapat bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah terjadinya pemberontakan yang mengakibatkan banyak warga Indonesia yang meninggal. Kemudian yang ketiga, bangsa Eropa mengadu domba seluruh masyarakat Indonesia. Yang keempat, terjadinya rebutan kekuasaan yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Yang terakhir adalah warga Indonesia merasakan tidak bebas dengan adanya bangsa Eropa di Indonesia. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan yang ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.